Misteri geladak kembar di ujung desa. Di ujung desa, tepat sebelum jalan tanah berubah menjadi semak dan kebun bambu, berdiri dua jembatan kayu tua yang saling berhadapan. Warga menyebutnya geladak kembar. Tak ada papan nama, tak ada cat penanda. Hanya dua rangka kayu lapuk yang membentang di atas sungai kecil berair hitam. Konon, geladak itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Orang-orang tua percaya jembatan itu dibangun untuk mengangkut hasil bumi ke kota. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi tentang pembangunannya. Bahkan di arsip kecamatan pun tak pernah tercatat siapa yang pertama kali mendirikannya. Yang membuatnya berbeda adalah jaraknya yang terlalu dekat. Hanya terpaut 5 meter, dua jembatan itu berdiri sejajar. Jika satu rusak, mestinya warga cukup memperbaikinya. Namun entah mengapa, sejak dulu dua-duanya selalu ada. Setiap maghrib, warga memilih memutar jalan lebih jauh daripada melewati geladak itu, bukan tanpa alasan. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda bernama Raka nekat melintasi geladak kembar tepat tengah malam. Ia baru pulang dari kota dan memilih jalan pintas agar cepat sampai rumah. Malam itu bulan purnama, tapi kabut turun begitu tebal saat ia mendekat. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara kayu berderit, padahal tak ada angin. Sungai di bawahnya tiba-tiba sunyi. Tak ada gemericik, tak ada suara serangga. Hanya sunyi yang menekan dada. Raka bersumpah ia melihat seseorang berdiri di ujung jembatan sebelah kiri. Sosok tinggi dengan pakaian putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Raka mengira itu warga desa, tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika Raka mencoba berpindah ke jembatan sebelah kanan, sosok yang sama sudah berdiri di sana, diam, menatap. Esok paginya, Raka ditemukan pingsan di tengah ladang, jauh dari geladak. Sejak saat itu, ia tak pernah mau bicara tentang apa yang ia lihat. Hanya satu kalimat yang pernah keluar dari mulutnya, berulang-ulang dengan suara gemetar. Jangan pilih yang kiri, jangan juga yang kanan. Cerita tak berhenti di situ. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar suara langkah kaki melintasi kayu. Berulang-ulang, seolah ada arak-arakan tak kasat mata yang bolak-balik menyeberang. Seorang kakek tua yang rumahnya paling dekat dengan geladak pernah mengatakan bahwa dulu ada dua saudara kembar yang berselisih hingga saling mendorong ke sungai saat banjir besar. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Sejak itu, dua jembatan dibangun sebagai simbol penyesalan keluarga. Namun anehnya, jumlah papan kayu di kedua geladak tak pernah sama jika dihitung malam hari. Beberapa pemuda pernah mencoba membuktikan mitos itu. Mereka menghitung 27 papan di jembatan kiri dan 27 di kanan. Tapi saat difoto dan dihitung ulang keesokan harinya, jumlahnya menjadi 28 dan 26. Tak pernah seimbang. Lebih aneh lagi, bayangan orang yang melintas di atasnya sering terlihat memiliki dua arah berbeda. Satu bayangan mengikuti langkahnya, satu lagi seolah berjalan mendahului. Penduduk desa percaya, geladak kembar bukan sekedar jembatan, ia adalah pilihan. Dan setiap orang yang melintas di antara keduanya sebenarnya sedang diuji. Suatu malam, seorang pendatang yang tak tahu cerita desa nekat berkemah di dekat sungai. Ia merekam suasana untuk konten media sosialnya. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara seseorang berbisik, "Kau sudah memilih." Padahal ia bersumpah tidak pernah menginjakkan kaki di kedua geladak itu. Dan sejak malam itu, setiap kali kabut turun lebih cepat dari biasanya, dua jembatan kayu itu tampak lebih dekat satu sama lain, seolah perlahan bergerak, menyempitkan jarak, menunggu seseorang yang akan melangkah dan menentukan pilihan yang tak pernah benar-benar ada. Kabut yang biasanya turun menjelang tengah malam, kini mulai merayap sejak senja. Warga yang tinggal paling dekat dengan sungai
mulai mendengar suara aneh lebih sering. Bukan hanya derit kayu, tapi suara seperti kayu dipukul pelan. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Tok, tok, tok. Seorang pemuda desa bernama Ilham, yang dikenal tak percaya pada cerita-cerita mistis, memutuskan membuktikan semuanya. Ia membawa senter, kamera, dan seutas tali panjang yang diikatkan ke pohon besar di tepi jalan sebagai penanda arah pulang. "Aku cuma mau lewat di tengah, gak pilih kiri atau kanan," katanya pada teman-temannya sebelum berangkat. Malam itu langit tanpa bintang. Ilham berjalan pelan di antara 2 geladak. Dari dekat, kayu-kayu itu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti basah oleh sesuatu yang bukan air sungai. Ketika ia berdiri tepat di tengah jarak 2 jembatan, suara gemericik air tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Bahkan napasnya sendiri terdengar asing di telinganya. Lalu terdengar langkah. Bukan dari belakang, bukan dari depan. Langkah itu terdengar dari kedua jembatan sekaligus. Krek, krek, krek. Ilham menyorotkan senter ke jembatan kiri. Kosong. Ke kanan, kosong. Namun suara langkah terus mendekat. Papan kayu berderit seolah diinjak sesuatu yang berat. Perlahan-lahan, kedua geladak itu terasa seperti bergetar. Tiba-tiba, tali yang diikat di pinggangnya menegang keras, seperti ada yang menarik dari arah sungai. Ilham hampir terjatuh. Ia menoleh ke belakang. Tali itu tidak lagi terikat pada pohon. Ujungnya terpotong rapi, seolah digunting. Senter di tangannya mulai berkedip. Dalam cahaya yang tak stabil itu, Ilham melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas jembatan kiri berdiri sosok yang wajahnya persis seperti dirinya. Pakaian, postur, bahkan senter di tangan kanan. Sosok itu menatapnya tanpa berkedip. Di jembatan kanan berdiri sosok lain. Wajahnya juga Ilham, namun dengan ekspresi marah, mata melotot, bibir tersenyum miring. "Pilih." Terdengar suara berat dari arah sungai. Ilham mundur selangkah. Tanah di belakangnya terasa lunak. Ketika ia menoleh, jalan setapak yang tadi ia lalui sudah menghilang, berubah menjadi permukaan kayu seperti jembatan ketiga yang belum pernah ada sebelumnya. Kini bukan 2, tapi 3. Dan jembatan ketiga itu berada tepat di bawah kakinya. Kayu di bawahnya mulai retak perlahan. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah penduduk desa, raka, kakek tua, bahkan beberapa orang yang telah lama meninggal. Mereka berdiri di tepi sungai, menatap tanpa suara. Sosok Ilham di jembatan kiri mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia mendekat. Sosok di kanan menggeleng pelan, lalu tersenyum semakin lebar. Kayu di bawah Ilham terbelah sedikit lagi. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di belakang telinganya. Tak memilih, juga sebuah pilihan. Senter padam total. Dan di kegelapan itu, suara kayu patah terdengar nyaring memecah malam. Suara kayu patah itu menggema, lalu disusul bunyi cipratan air yang keras. Setelah itu, hening. Keesokan paginya, warga menemukan senter Ilham tergeletak di tepi sungai. Masih utuh, tidak basah, tidak rusak. Hanya saja kacanya retak membentuk garis lurus seperti belahan kayu. Tak ada jejak kaki, tak ada bekas jatuh. Dan yang paling aneh, 2 geladak kembar kembali seperti semula. Hanya 2 jembatan, terpaut 5 meter, diam tak bergerak. Ilham tidak pernah ditemukan. Beberapa warga bersumpah melihatnya berjalan di sekitar ujung desa saat kabut turun. Namun setiap kali dipanggil, sosok itu berbelok menuju salah satu jembatan, lalu menghilang di tengahnya. Sejak malam itu, aturan tak tertulis semakin dipercaya. Jangan pernah berdiri di antara 2 geladak. Jangan mencoba menghitung papan kayunya. Dan yang paling penting, jangan merasa bisa menghindari pilihan.
Karena di Geladak Kembar, yang diuji bukan langkah kakimu, melainkan dirimu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti sejarah dari kota datang untuk menelusuri asal-usul Geladak Kembar. Ia membawa peta tua peninggalan kolonial yang ditemukan di arsip lama. Di peta itu hanya ada satu jembatan yang digambar. Satu. Namun di bagian catatan pinggir peta, tertulis kalimat dalam ejaan lama. Jangan bangun yang kedua. Peneliti itu tertawa, menganggapnya mitos. Ia memalam di desa untuk membuktikan bahwa semua cerita hanyalah sugesti turun-temurun. Malam terakhir sebelum ia kembali ke kota, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Beberapa warga yang terjaga bersumpah melihat cahaya senter bergerak bolak-balik di atas 2 jembatan. Pagi harinya, peneliti itu menghilang. Di meja penginapannya tertinggal peta tua yang sudah berubah. Kini tergambar 2 jembatan dan sebuah garis tipis di tengah-tengahnya, seperti pondasi jembatan ketiga yang baru saja ditambahkan. Sejak saat itu, warga desa percaya Geladak Kembar tidak pernah benar-benar tetap jumlahnya. Ia bertambah setiap kali seseorang mencoba membuktikan bahwa ia tidak nyata. Itulah misteri Geladak Kembar di ujung desa. Jembatan yang tak pernah benar-benar bisa dipilih dan pilihan yang tak pernah benar-benar ada. Kalau kamu berada di posisi Ilham, kamu akan memilih yang kiri, yang kanan, atau tidak memilih sama sekali. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita misteri lainnya yang lebih menyeramkan dan penuh teka-teki. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua jalan pintas membawa kita pulang.